Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Masjid Namira yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada segenap pengurus Yayasan dan Takmir Masjid Namira yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada keluarga besar Bapak Haji Helmi Reza. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan karunia rahmat dan barakah pada keluarga dan usaha beliau. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di malam hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dan kita rasakan pada malam hari ini adalah nikmat diberikannya kita kesempatan dan kemudahan untuk bisa melangkahkan kaki di salah satu rumah Allah dari sekian banyak rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini, yaitu Masjid Namira, di dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara bentuk ibadah tersebut adalah diawali dengan sholat isya berjamaah dan dilanjutkan dengan talabul ilmi, menuntut ilmu. Semoga rangkaian amal ibadah yang kita lakukan khususnya pada malam hari ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil hisab. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, tidak memperpanjang muqaddimah karena waktunya yaitu sangat terbatas, maka kami akan lanjutkan pembahasan kita sebagaimana yang telah kami sampaikan pada kajian bulan yang lalu. Kajian kita di Masjid Namira setiap Selasa, pekan yang ketiga di setiap bulannya adalah membahas kitab yang ditulis oleh atau karya dari Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, yaitu kitab yang berjudul Al-Kabair, kitab yang berisi tentang dosa-dosa besar. Bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin memiliki kitab terjemahannya, maka buku panduan kita di setiap Selasa yang ketiga seperti yang ada di tangan saya ini.
yaitu al-kabair, dosa-dosa yang membinasakan, yang telah disyarah oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Seperti inilah kitabnya, diterbitkan oleh Pustaka Darus Sunnah atau penerbit Darus Sunnah. Baik Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita belum memasuki isi daripada buku ini. Kita masih berada di muqaddimah, kata pengantar dari buku ini, yang berbicara tentang seputar dosa. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah, rahimani wa rahimakumullah. Bulan yang lalu kita berbicara ada 6 poin. 6 hal yang akan kita bahas seputar dosa. Yang pertama adalah definisi dosa. Yang kedua, dosa dan pembagiannya. Mohon maaf. Ya, betul. Dosa dan pembagiannya. Dosa dibagi menjadi berapa, dosa apa dan dosa apa, di mana dalilnya, itu sudah kami sampaikan. Yang ketiga adalah kaidah, rambu-rambu, cara membedakan antara dosa besar dengan dosa kecil. Bagaimana kita bisa membedakan ini dosa besar, yang ini dosa kecil. Dan malam hari ini akan kami sedikit ulang dari apa yang kami sampaikan bulan yang lalu untuk poin yang ketiga ini. Cara membedakan dosa besar dengan dosa kecil. Yang ketiga, yang keempat Bapak Ibu sekalian, indikasi-indikasi dosa kecil menjadi dosa besar. Awalnya dosa kecil, maka dia bisa berubah menjadi dosa besar apabila teridentifikasi 3 hal yang nanti akan kami sebutkan. Makanya kami beri judul yang nomor 4 ini adalah indikator atau indikasi dosa kecil menjadi dosa besar. Naik peringkat. Awalnya kecil menjadi dosa besar. Itu yang nomor 4. Yang kelima materi kita, kalau memang waktunya cukup Bapak Ibu ya. Yang kelima adalah dampak buruk bagi orang yang suka berbuat dosa. Apa dampak buruknya? Seperti dia tidak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, rizkinya akan dipersempit oleh Allah, umurnya diperpendek. Itu nanti akan kita bahas. Dampak buruk orang yang terus-menerus melakukan dosa. Itu materi yang kelima. Dan yang terakhir sebagai penutup dari muqaddimah ini adalah tips, kiat-kiat agar kita tidak melakukan dosa berulang-ulang. Tips atau kiat-kiat agar dosa tidak berulang. Kan ada orang itu dikit-dikit berdosa tobat. Setelah tobat dosa lagi. Dosa lagi, tobat lagi. Lalu dosa lagi, tobat lagi. Nah, supaya kita tidak terus-menerus, tidak sering-sering mengulangi dosa, apa kiat-kiatnya? Nah, ini merupakan materi puncak, materi yang ke-6. Jika memang 6 poin ini tuntas, maka kita akan masuk isi di buku ini. Dosa besar yang pertama, syirik, dan seterusnya. Dosa besar yang kedua nanti ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimah, rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita akan bahas saja, masuk pada poin yang ketiga. Yang nomor 1 dan nomor 2 tidak perlu kami ulang, karena sudah kami sampaikan bulan yang lalu. Saya ingin sedikit menekankan yang poin ketiga. Kaidah-kaidah, rambu-rambu, cara-cara membedakan dosa kecil dengan dosa besar. Dosa besar dengan dosa kecil. Caranya 4, Bapak Ibu. Nah, saya yakin sebagian Bapak Ibu sekalian sudah mencatat ya. Ini sifatnya mengulang dan menekankan kembali.
Cara yang pertama, kaidah yang pertama untuk membedakan dosa besar dan dosa kecil, yang pertama adalah yaitu setiap dosa, saya ulang, setiap dosa yang Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut itu sebagai dosa besar, maka itu pasti dosa besar. Jadi kalau Allah mengatakan itu dosa besar, Rasul mengatakan itu dosa besar, maka pasti dosa itu adalah dosa besar. Karena memang langsung disebut oleh Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, sebagaimana disebutkan yaitu di dalam hadis, misalnya yaitu yang diriwayatkan oleh Muslim. Di kitab Sahih Muslim, saya bacakan aja langsung karena ini sifatnya mengulang. Hadis yang ke-90, hadis yang ke-87. Atau cetakan terjemahannya nomor 68. Kita bisa lihat yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, saya bacakan. Di mana bersumber dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu an. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Lu jelas sekali. Apa kata Nabi? Maukah kalian aku tunjukkan? Maukah kalian aku beritahukan sebuah dosa besar yang paling besar? Maukah kalian aku beritahukan dosa yang besar, dosa besar yang paling besar. Dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar. Ini sudah besar, paling besar. Maka para sahabat menjawab, qalu bala ya Rasulullah. Tentu wahai Rasulullah. Kata Nabi yang pertama, asyirku billah. Syirik kepada Allah. Berarti syirik dosa besar. Yang kedua kata Nabi, wa uququl walidaini, durhaka kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga kata Nabi yaitu ala wa qauluz zur, yaitu kesaksian palsu, sumpah palsu, ucapan dusta. Berarti kalau begitu syirik, durhaka kepada orang tua, sumpah palsu atau kesaksian palsu, ini merupakan dosa besar yang paling besar. Berarti setiap dosa yang Allah dan Rasulnya menyebut itu dosa besar, maka itu pasti besar. Ini yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, yang kedua cara membedakannya ini. Setiap dosa yang pelakunya diancam oleh Allah dan oleh Rasul laknat, murka, kutukan. Nah, jadi kalau Bapak Ibu sekalian membaca ayat Al-Quran atau membaca hadis Nabi yang di situ terdapat kata-kata Allah melaknat atau Rasul melaknat, itu pasti dosa besar sudah. Setiap dosa yang pelakunya mendapatkan ancaman kutukan atau laknat, pasti dosa besar. Disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau wafat pada tahun 110 Hijriah. Usia ketika wafat 88 tahun. Seorang tabi'in. Kenapa tabi'in? Karena hidupnya lahirnya Rasul sudah wafat. Tetapi berjumpa dengan para sahabat. Beliau ini lahir 2 tahun sebelum Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wafat. Makanya masa kecilnya Hasan Al-Basri sering mengikuti khutbah Jumatnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, khalifah ketiga setelah Umar radhiyallahu anhu. Makanya beliau masuk jajaran tabi'in. Apa kata Hasan Al-Basri rahimahullah? Beliau mengatakan, kullu dzambin nasabahu Allah Ta'ala ilan nari fahuwa kabiratun. Kata beliau, setiap dosa yang Allah gandengkan dengan neraka, setiap dosa yang Allah gandengkan dengan neraka, maka itu adalah dosa besar. Termasuk yang Allah gandengkan dengan laknat, murka, ancaman, kutukan. Contohnya Ustadz, wah banyak.
Tak kasih contoh ya. Baik, tak kasih contoh. Dosa-dosa yang mendapatkan yaitu laknat, kutukan. Dan pasti itu dosa besar. Mungkin Bapak Ibu di dalam hati bertanya, apa sih Ustadz laknat itu Ustadz? Artinya laknat itu apa sih Ustadz? Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, saya tunjukkan definisi laknat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Suratnya surat An-Nisa, surat nomor 4. Ayatnya 118. Saya akan tunjukkan definisi laknat dalam ayat ini. Surat An-Nisa ayat 118. La'anahullahu wa qala la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Yang artinya, yang dilaknati Allah dan syaitan itu berkata. Nanti tak tunjukkan apa definisi laknat ini. Saya ulang artinya. Yang dilaknati Allah dan syaitan itu berkata. Ini kejadiannya nanti di hari kiamat. Apa kata syaitan? Kita merinding kalau baca ayat ini. Apa kata syaitan? Dia mengatakan, saya benar-benar akan mengambil dari hamba-hamba engkau bahagian yang sudah ditentukan untuk saya. Syaitan meminta jatah kepada Allah. Saya akan mengambil jatah saya dari bagian yang sudah engkau tentukan untuk saya. Mungkin Bapak Ibu bertanya tentang ayat ini. Loh, memangnya yang menjadi jatahnya syaitan, yang akan menemani syaitan dalam neraka, itu berapa Ustadz? Disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Jilidnya adalah jilid yang kedua. Halaman 410. Kata Qatadah, yang akan menjadi jatah syaitan. Bagiannya syaitan. Yang akan menemani syaitan dalam neraka. Setiap 1000 anak Adam, 999 orang masuk neraka, 1 yang masuk surga. Syaitan minta jatah. Saya akan mengambil bagian saya, akan menemani saya di dalam neraka dari bagian yang telah engkau tetapkan ya Allah. Setiap 1000 anak Adam, 999 orang, itulah jatah syaitan yang akan menemani syaitan iblis di dalam neraka. Sedangkan 1 orang selamat masuk ke surga Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita yang hadir di majelis ini adalah yaitu mewakili setiap 1 orang yang menjadi yaitu penduduk surganya Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Terus mana Ustaz definisi laknatnya? Nah, ini menarik. Disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir jilid 2 tadi, halaman 410, yang dikatakan laknat itu adalah yaitu diusir dan dijauhkan dari rahmatnya Allah serta dikeluarkan dari perlindungannya Allah. Jadi diusir, dikeluarkan dari rahmatnya Allah dan dijauhkan atau dikeluarkan dari perlindungan Allah Azza wa Jalla. Jadi Bapak Ibu kalau ditanya oleh seseorang, apa sih yang dimaksud dengan Allah melaknat, Rasul melaknat? Maksudnya Allah tidak memberinya rahmat, Allah mengeluarkan pelakunya dari perlindungannya, dijauhkan dari rahmatnya Allah. Nah, itu maksudnya laknat. Disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir Ibnu Katsir. Sekarang contoh-contohnya. Contoh dosa-dosa yang dilaknat oleh Allah. Dan itu otomatis dosa besar. Apa itu? Saya tunjukkan. Jangan kaget ya. Jangan kaget ini. Di antaranya adalah. Yaitu disebutkan di dalam hadis. Kitabnya saya bawain. Bisa dibantu? Ya. Jazakallah khair. Disebutkan di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Jilidnya jilid 4. Ya. Nomor hadisnya 2421. 2421. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu
man dzabaha li ghairillah wa la'anallahu man ghayyara tuhumal ardi wa la'anallahu man kammaha a'ma 'anis sabil wa la'anallahu man sabba walidayhi wa la'anallahu man tawalla ghaira mawalihi wa la'anallahu man waqa'a ala bahimatin la'anallahu man amila amala qaumi lut qalaha salasan fi amali qaumal lut. Silakan. Allah melaknat siapa saja. Dari mana dulu hadisnya, Ustaz? Atas. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Apa isi sabdanya? Allah melaknat siapa saja yang menyembelih untuk selain Allah. Allah melaknat siapa saja yang menyembelih untuk selain Allah. Meskipun baca bismillah, tetapi diperuntukkan sembelihan itu bukan untuk Allah, untuk jin penguasa alam, untuk jin penguasa pantai selatan, untuk jin penguasa Gunung Merapi, untuk jin penguasa tempat tertentu. Dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Loh, berarti Ustadz, orang-orang yang kirim sesajen itu untuk laut, untuk gunung, berarti itu dosa besar. Iya, karena ada ancaman la'anallah, dilaknat. Itu semuanya dosa besar. Yang dibaca ini semuanya dosa besar. Lanjut, teruskan. Allah melaknat siapa saja yang merubah batas-batas tanah. Batas-batas tanah, memakan tanah orang, memakan tanah orang, mendolimi orang dengan mengambil tanahnya. Contohnya kalau di masyarakat, banyak Bapak Ibu, banyak seperti yaitu satu petak tanah, satu lahan tanah, yaitu muncul 2 sertifikat. Ada nggak yang kayak begini? Tanah tak bertuan, tiba-tiba langsung disertifikatkan, padahal itu bukan miliknya dan bukan peninggalan dari yaitu orang tua atau keturunannya, bukan milik orang, dia sertifikatkan. Atau contoh lagi, membangun rumah salah ngukurnya. Ternyata dia ketika membuat pondasi, lebarnya pondasi memakan tanah kosong yang di sampingnya. Sehingga orang yang membangun rumah di samping lahan itu ukurannya menjadi berkurang. Itu termasuk dalam ayat, dalam hadis ini. Termasuk, maaf ini loh ya, maaf. Saya minta maaf sekali lagi. Minta maaf. Termasuk nih, dia punya lahan, dibangun rumah. Ukurannya 7x15. Anggap aja 7x15. Rumahnya dipres, tanahnya dipres, sudah. Ternyata dia buat kanopi, kanopinya ke depan. Kalau ditarik lurus dari atas ke bawah, jatuhnya bukan ke milik tanahnya, tapi milik umum. Sama ini termasuk. Banyak nggak ya model kayak begini? Ayo. Dia punya mobil. Mestinya kalau dia punya mobil, korbankan salah satu ruangan rumahnya untuk parkir. Ini enggak, parkir di depan rumah. Sehingga jalan umum menjadi terhambat. Dan itu parkir bukan jalannya dia, jalan umum. Termasuk kategori ini. Loh, Ustaz. Banyak ini, ayo. Ya, contoh lagi, rumahnya dipres lagi, bangun rumah. Maaf, kita kasih contoh saja ya. 7x15 misalnya nih ya, misalnya. Ternyata pres. Dia buat talangnya bukan talang dalam, talang luar. Sehingga air itu ketika jatuh tidak di halaman rumahnya, tetapi di tempat atau di luar rumahnya. Nggak boleh. Rumahnya dipres, kepingin punya tanaman, potnya yang gede-gede ditaruh di depan rumahnya. Masuk kategori ini. Masuk. Hati-hati. Kecuali kalau pemerintah setempat, RT, RW justru memperbolehkan. Bu, tolong selokannya, tolong daripada nganggur, ya dikasih pot aja biar cantik kampungnya. Lain soal. Tapi kalau ini milik umum, nggak boleh. Sama dengan kita memanfaatkan sesuatu yang bukan hak kita. Zalim. Dan itu ancamannya berat. Oh, ini barusan. Hati-hati.
Banyak enggak yang model-model kayak begini? Enggak. Di sini ada yang kayak begitu? Enggak ada. Enggak ada yang ngaku maksudnya. Teruskan, lanjut. Ayo. Silakan. Ayo, terus. Allah melaknat siapa saja yang menyimpangkan jalan bagi orang yang buta. Baik. Allah melaknat orang-orang yang menyimpangkan jalan bagi orang yang buta, tidak menunjukkan jalan. Terus lanjut. Allah melaknat siapa saja yang mencela kedua orang tuanya. Mencela kedua orang tua. Ustadz, kayaknya nggak ada Ustadz anak mencela kedua orang tua itu Ustadz. Memang betul kalau secara langsung tidak ada mungkin atau jarang. Tetapi dengan dia mencela orang tua orang lain, lalu orang itu kembali membalas, mencela orang tua kita, maka itu sama dengan kita mencela orang tua kita sendiri. Haram, nggak boleh. Maka jangan mencela orang tua orang lain. Akibatnya dia akan mencela orang tua kita. Otomatis kita sama dengan mencela orang tua kita sendiri. Atau contoh yang terjadi di masyarakat kita, seorang anak menghina orang tuanya dengan mengatakan begini. Maklum, namanya mungkin sudah sepuh, usianya sudah tua, tidak bisa mengoperasikan HP, apalagi HP sekarang kan canggih-canggih. Apa kata anaknya? Oh, papa mama ini gaptek. Gagap teknologi. Papa sama mama ini jadul, zaman dulu, ketinggalan zaman papa mama ini. Papa sama mama ini primitif. Papa sama mama ini loadingnya lambat. Itu sama dengan menghina orang tua. Haram. Atau menghina, mencela masakan orang tua. Pak, bu, masak apa bu? Iya. Ibu ndak masak nak. Ada sisa masakan kemarin itu rawon, masih ada. Kalau kau mau makanan, kalau enggak pesen aja mungkin dengan online. Iya. Apa kata anaknya? Ya Allah bu, kemarin rawon, sekarang rawon. Rawonnya lihat aku bosen bu. Bayangkan. Saya mau tanya sama panjenengan. Rawon itu kalau tambah nginep, tambah enak apa tidak? Enak. Memang nggak bisa masak, bisanya mencela. Nggak boleh menghina, mengejek, mencela. Nggak boleh. Terus itu dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Nggak boleh. Ya Allah bu, goreng tempe nih. Ya Allah, kena angin ke kanan, miring ke kanan, kena angin. Nggak boleh. Haram, tidak boleh dihina. Tidak boleh. Haram. Terus lanjut Ustaz, silakan. Allah melaknat siapa saja yang berwali bukan kepada walinya. Hati-hati. Allah melaknat orang-orang yang berwali, bernasab tidak sesuai dengan nasab keturunannya. Loh banyak. Bapak Ibu sekalian, contoh-contoh kasus yang tadi barusan kita dengar di masyarakat kita banyak sekali. Contohnya apa? Biasanya ini yang pertama yang sering kali adalah kasus anak adopsi, kasus anak angkat. Seseorang yang mengadopsi seorang anak mulai kecil dan anak itu tidak sempat untuk disusui, tidak sempat karena diadopsi ketika usianya sudah di atas 2 tahun. Kecuali kalau anak itu di bawah 2 tahun, maka boleh. Yaitu disusui dengan 5 kali penyusuan sampai kenyang, maka anak itu menjadi mahram. Tetapi tidak boleh jadi bapaknya. Bintinya nggak boleh diikutkan dengan bapak adopsinya. Lah rata-rata yang saya perhatikan ini, seseorang ketika mengadopsi seorang anak, misalnya anak itu anak perempuan, mulai bayi diadopsi. Ternyata giliran anak itu menikah, maka otomatis akan ditanya, anak ini siapa orang tuanya? Lalu bapak adopsinya mengatakan, anak ini anak saya. Bintinya diikutkan dengan binti bapak adopsi. Haram. Bahkan ada ancaman gak dapat bau surga. Tidak dapat bau surga. Ini banyak terjadi kasus anak angkat, anak adopsi. Lah terus anak itu bintinya diikutkan siapa Ustaz? Lawang anak itu tak temu Ustaz. Anak itu dibuang sama orang tuanya, diselokan. Anak itu dibuang di pembuangan sampah. Saya yang mengadopsi mulai kecil. Saya nggak tahu di mana bapaknya. Maka tidak perlu diberi bin atau binti, maka cukup kita panggil sesuai dengan namanya. Lah terus yang jadi wali nikah KUA, pemerintah yang akan jadi wali nikah, bukan kau bapak adopsinya. Kalau kau bisa cari ayahnya, ayahnya. Kalau tidak, pamannya anak ini. Kalau tidak ada, maka pemerintah KUA. Banyak yang kayak begini. Contoh yang lain, Bu, maaf ya,
maaf. Saya yakin pasti banyak ibu-ibu yang komplain. Saya akan tunjukkan yang kedua ini. Banyak sekali. Berwalikan tidak sesuai dengan walinya. Bernasabkan tidak berdasarkan nasabnya. Contoh, seorang wanita yang setelah dinikahi oleh seorang laki-laki, biasanya nama di belakang wanita itu mendompleng nama suami. Betul atau tidak? Yang menikahi laki-laki namanya Ahmad, misalnya nih. Perempuan itu namanya Fatimah. Maka di masyarakat Ibu Fatimah Ahmad haram. Haram. Tidak dapat bau surga. Dia harus ikutkan nama bapaknya. Siapa nama bapaknya Fatimah ini? Lalu di masyarakat kadang-kadang dipanggil nama suami. Bu Ahmad, Bu Agus, iya, terus Bu Bambang, ya, terus Bu. Tidak namanya, tapi nama suami. Loh Ustaz lah, kalau wanita itu dia nggak tahu, orang manggil wanita itu bagaimana? Lain soal. Yang penting Anda jangan, yaitu ketika menuliskan sesuatu, jangan meletakkan nama suami di belakang nama Anda. Karena di belakang nama Anda ada binti ayah Anda punya hak di belakang nama Anda. Ini untuk ibu-ibu ya, terutama yang sudah menikah. Oleh karena itu hati-hati, ini dilaknat. Ya, tidak dapat bau surga. Terus Ustaz, lanjut silakan. Allah melaknat siapa saja yang menyetubuhi binatang. Na'udzubillah min dzalik, menyetubuhi binatang. Dan ini biasa dilakukan oleh orang-orang kafir. Ya, terus lanjut. Dan Allah melaknat siapa saja yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut. Baik, Allah melaknat orang-orang yang melakukan perbuatan kaumnya Nabi Lut alaihissalam, yaitu liwat. Apa itu liwat? Yaitu lesbian, homoseks, menyukai sesama jenis. Maka Allah melaknat perbuatan ini. Berarti dosa besar semua itu. Semuanya dosa besar. Contoh lagi, kita lihat banyak Bapak Ibu perbuatan yang mendapatkan kutukan, laknat, murka. Contoh, tolong dibuka Ustadz, yaitu Sahih Targhib wa Tarhib, jilidnya sama, nomornya 1847 Ustadz, 1847. An Jabir ibni Abdullah radhiyallahu an qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawaun. Silakan. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, silakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba. Rasul melaknat pemakan riba. Dilaknat. Terus, pemberi makan riba, orang yang ngasih makan riba. Yang pertama, orang yang makan. Yang kedua, yang memberi riba itu. Terus, juru tulisnya. oh, juru tulisnya. Ustadz, hukumnya notaris, Ustadz. Notaris. Itu kan ada ya, semacam seperti apa itu, fidusia atau apa ya, ikatan jual beli perjanjian, yang mana itu ada riba di situ. Apakah juga kena? Dijawab sendiri aja Bapak Ibu ya, dijawab sendiri. Dijawab sendiri aja ya. Baik, hati-hati, hati-hati. Juru tulisnya. Lanjut teruskan. Dan kedua saksinya. Kedua saksinya. Terus apa kata Nabi? Dan beliau bersabda, mereka semua sama. Mereka semuanya sama, dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada di sini yang pekerjaannya yaitu mengandung unsur syubhat, maka sebaiknya ittaqillah, bertakwalah kepada Allah azza wa jalla ya. Baik. Kita lanjutkan contoh yang lain. Disebutkan bahwasanya riwayatnya riwayat At-Tabrani. Banyak ini dosa-dosa yang dilaknat ini oleh Allah dan Rasulnya. Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sabba ashabi, man sabba ashabi, fa alaihi laknatullah wal malaikati wan nasi ajmain." Barang siapa yang mencaci maki sahabatku,
mencaci maki sahabatku, maka ia terkena laknat Allah, laknat malaikat, dan laknat seluruh manusia. Siapa Ustadz? Orang yang suka mencaci maki para sahabat, ya tidak lain dan tidak bukan adalah Syiah Rafidhah. Mereka lah orang yang paling gencar melaknat sahabat Nabi, mencaci maki sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Oleh karena itu, maka kita sebagai ahlus sunnah wal jamaah, mari kita mencintai para sahabat Nabi, ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Terus, lah ini banyak ini. Contoh yang lain yang mendapatkan laknat, dan itu semua dosa besar. Silakan Ustaz dibantu Sahih Targhib wa Tarhib nomor 2357 2357. Anas bin Malik radhiyallahu an qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khamri asyaratan asiraha wa mu'tasiraha wa syaribaha wa hamilaha wal mahmulata ilaih wasaqiyaha wa ba'i'aha wa akila samaniha wal mushtariya laha wal mushtara lahu. Silakan. 2357 dari Anas bin Malik radhiyallahu an. 2357. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kita lihat. Ya, 2357. 23. Ya, 2357. Jilidnya 4 sama. Silakan Ustaz, tafadhal. Dari Anas bin Malik. Ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia menuturkan, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat mengenai khamr. Itu 10 orang. 10 orang semuanya dilaknat oleh Rasulullah. Ini dosa semua ini. Dosa besar semuanya. Apa saja itu Ustaz? Pembuatnya, pabriknya berarti. Pabriknya kenain. Ya. Lah pekerjanya Ustaz kena. Yang kedua, orang yang minta dibuatkan. Orang yang minta dibuatkan, pemesannya, pesen. Ya. Terus Peminumnya kena. Terus pembawanya, kurirnya kena. Sak sopirnya kena semua. Semua itu, ya. Oh ya. Sak sopirnya, sak kernetnya, yang bawa dia. Mobil box itu. Kena semua itu. Terus lanjut. Yang minta dibawakan khamr. Yang minta dibawakan khamr. Peramu, apa itu namanya? Yang menyajikannya. Nah itu. Yang membawa khamr itu sesuai pesanan. Nah, menuangkannya. Kena itu. Terus lanjut. Yang menuangkannya, bartendernya. Kena. Terus penjualnya. Loh, toko kecil-kecil itu, iya kena lah, warung-warung kena. Jual dia. Dia jual. Lah termasuk apa itu? Yang ada di pinggir-pinggir jalan itu Ustaz, itu mau ndak mau jual khamr juga itu. Ya. Apa itu juga kena? Kena. Sama, karena dia menjual. Terus pemakan harganya. Orang yang nerima gaji. Dia dapat gaji hasil menjual salah satu daripada minuman khamr itu. Selain dia menjual yang lain, dia juga menjual yang lain. Lah dia nerima gaji dari hasil itu. Kena. Sama. Terus pembelinya. Yang beli. Terus dan yang minta dibelikan. Nah, dan yang minta dibelikan. 10 orang kena semuanya. Hati-hati ya, hati-hati. Ya. Terus di antaranya yang lain, yang dilaknat, ya, yang dilaknat ini, yaitu disebutkan di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, nomornya 2429, 2429, dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu an. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu alladhina ya'tuna an-nisaa fi mahashihinna. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ia menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, isinya, Allah melaknat
orang-orang yang menggauli istri pada duburnya. Nah, Allah melaknat laki-laki yang menggauli istrinya tidak pada tempat yang disyariatkan. Bapak Ibu tahulah maksud saya, itu dilaknat, nggak boleh, haram. Iya. Adapun ketika istri itu berhalangan, maka boleh seorang istri menyenangkan suaminya dengan cara yang diajarkan oleh syariat. Asalkan dia tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat. Haram, tidak boleh. Seperti yang tadi disebut. Saya tidak akan ulangnya karena di sini ada anak kecil. Kita lanjutkan. Yang dilaknat lagi. Banyak, makanya dosa besar itu banyak, nggak dikit. Setiap dosa yang pelakunya mendapatkan ancaman kutukan, laknat. Contoh, tolong dibuka Ustadz, Sahih Targhib wa Tarhib, nomornya 2100. 2100. An Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu an, la'anallahul washimati wal mustawshimati wan namisati wal mutanammisati wal mutafallijati lil husni al mukhayyirati khalqallah. Silakan. 2100. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya ia berkata, ya, Allah telah melaknat para wanita pentato. Bukan dan wanita saja, laki-laki, orang yang mentato dan para wanita yang minta ditato. Baik, bukan hanya wanita, orang yang mentato dan yang minta untuk ditato, dilaknat. Dilaknat. Ustadz, tatonya itu semi permanen. Mau semi, mau permanen sama saja, nggak boleh, haram. Lah kalau pacar Ustadz beda, pacar beda dengan tato, ya. Baik, terus kemudian para wanita yang minta dikerek alisnya. Minta yaitu dikerek, mencabut bulu alisnya. Oh, hati-hati ini. Tidak boleh ya. Nggak boleh. Sudah bagus-bagus alisnya itu tebal. Lah kok malah dicukur, dibersihkan, dikerek, lalu diganti pakai pensil. Oh, panjang kayak syaitan, ya. Kok bisa tahu Ustaz syaitan? Nggak tahu saya, ya. Bapak Ibu sekalian, nggak usah, ya biarin. Saya kan sudah pernah nyampaikan kepada Bapak Ibu, ya, rambut-rambut yang tidak boleh dipotong di tubuh kita, apa saja yang harus dibiarkan, nggak boleh dipotong. Bulu alis, jenggot, ini nggak boleh dipotong, ini harus dibiarkan. Bulu alis, jenggot, nah itu tidak boleh dipotong, dibiarkan. Termasuk jamban, biarkan seperti itu. Lah kalau misalnya rambut yang boleh dipotong, nggak boleh dibiarkan, boleh dipotong. Apa ini harus dipotong, nggak boleh dibiarkan. Ada harus dipotong, nggak boleh dibiarkan. Bulu ketiak 40 hari sekali. Terus maaf, bulu yang tumbuh di sekitar kemaluan 40 hari sekali itu dipotong. Termasuk kuku ini juga boleh sepekan sekali, boleh 40 hari sekali, karena memang ada riwayatnya, ada hadisnya. Lah terus, ada enggak bulu yang boleh dibiarkan, boleh dipotong, bebas. Mau dibiarkan, monggo. Mau dipotong, silakan. Contohnya, rambut, kepala, biarkan boleh. Dipotong boleh. Untuk wanita boleh potong rambut, boleh. Asalkan tidak boleh melebihi dari pundaknya. Tidak boleh sampai terlihat tengkuknya. Jadi batasnya sampai pundak. Nah, terus untuk laki-laki, rambut panjang, boleh. Asalkan jangan menyerupai seperti wanita. Kan begitu ya. Terus, yang boleh dipotong, boleh tidak. Bulu hidung. Nah ini, kecuali kalau sudah panjang nutupi sampai sini. Ah itu barulah ya. Itu, dibiarin nggak apa-apa. Termasuk bulu yang tumbuh di sekitar dada laki-laki. Itu boleh dipotong, boleh dibiarkan. Yang tumbuh di tangan, yang tumbuh di betis. Wanita sebagian ada yang berkumis. Boleh dipotong, boleh dibiarkan. Kan ada wanita berkumis. Sebagian wanita yang ada bulunya lebat. Tangannya, boleh dibiarkan, boleh dipotong. Seperti itu. Ada yang wajib dipotong. Nah, baik, kita lanjutkan. Terus Ustaz, lanjut. Dan para wanita yang merenggangkan gigi-giginya untuk kecantikan. Merenggangkan gigi, pangur, meratakan gigi untuk kecantikan. Kecuali kalau dia meratakan giginya untuk kesehatan atau menutupi aib, menyenangkan suami, nggak apa-apa, pakai behel, ya, karena giginya tumbuh tidak wajar. Maka supaya terlihat cantik, nggak apa-apa yang kayak begini. Tapi kalau untuk kecantikan, ditunjukkan kepada orang dan seterusnya yang bukan mahram, maka ini tidak diperbolehkan. Terus terakhir Ustaz,
yaitu wanita-wanita yang merubah ciptaan Allah. Loh, merubah ciptaan Allah. Sudah, dia laki-laki misalnya operasi kelamin. Loh, seperti itu. Kepingin jadi perempuan, bahkan wasiat lagi. Kalau saya mati, mandikan saya secara perempuan. Ada nggak yang wasiat model kayak begini? Nggak boleh. Ya, ya dilihat, ditanya punya rahim nggak? Kalau dia punya rahim, maka mandikan secara wanita. Kalau dia tidak punya rahim, maka mandikan dia sebagai layaknya, ya kembalikan laki-laki. Seperti itu. Ya, baik. Jadi hati-hati ya. Ini semua adalah merubah ciptaan Allah, itu dilaknat oleh Allah, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus diantaranya lagi, yaitu tolong dibuka Ustaz, Sahih Targhib wa Tarhib nomor 2099. Mundur dikit Ustaz, satu nomor sebelumnya. 2099. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'anal wasilata wal mustawsilata." Silakan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat wanita penyambung rambut. Wanita penyambung rambut, pakai wig terus, dan yang minta disambungkan rambutnya. Baik, yang meminta sama yang menyambungkan sama-sama dilaknat, termasuk konde Ustaz. Ya, masuk di sini. Ya, masuk di sini. Iya. Lu kenapa kok pelan Ustaz? Sudahlah, dipikir sendiri aja ya. Bapak Ibu sekalian, jadi nggak boleh rambut sintetis ataupun rambut asli, nggak boleh, kecuali untuk menutup aib, rambutnya rontok karena dia terkena penyakit tertentu. Maka untuk nutup aib atau supaya terlihat cantik di hadapan suami, maka dia pakai rambut pasangan. Boleh. Ini untuk nutup aib, terkondisikan. Baik. Adapun kalau tidak, nggak boleh. Yang seperti ini ya, dilaknat itu. Adapun yang terakhir yang bisa kami sampaikan, yaitu Bapak Ibu sekalian, yaitu di antara masih satu lagi ya, yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya, yaitu di mana Allah melaknat orang yang menikah dengan nikah tahlil. Nikah tahlil itu dilaknat oleh Allah. Apa maksudnya nikah tahlil? Saya bacakan saja hadisnya ya. Kitabnya sebenarnya Masjid Namiro punya lengkap, di riwayat Ibnu Majah. Ada di yaitu perpustakaan, yaitu di Masjid Namiro. Saya bacakan aja dalilnya. Ibnu Majah nomor 1584. Begini dalilnya. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahu al-muhallila wal muhallalahu." Itu Allah melaknat muhallil dan muhallalahu. Apa itu muhallil? Apa itu muhallal? Nikah tahlil. Apa itu maksudnya? Jadi begini Bapak Ibu, muhallil itu adalah muhallil seorang laki-laki yang menikahi seorang wanita atas suruhan suaminya sebelumnya karena telah ditalak 3. Jadi ada wanita, suami istri. Suami ini mentalak 3 istri ini. Sedangkan ternyata suaminya masih cinta sama si istri ini. Suaminya pengen balian. Lah kalau pengen balian kan gak bisa, wong sudah talak 3. Kalau talak 1, talak 2 masih bisa rujuk. Ini talak 3. Maka caranya wanita ini harus dinikahi laki-laki lain. Kalau memang laki-laki itu menceraikannya kembali, iddahnya habis, maka laki-laki pertama, suami pertama, maka boleh menikahinya balian. Lah ini tidak. Si suami ini setelah mentalak istrinya karena dia masih cinta, maka dia menyuruh wanita ini disuruh coba kamu menikahi, yaitu kamu menikahi laki-laki itu, tapi tolong gak usah lama-lama, setelah itu kemudian cerai. Nanti kalau sudah cerai kamu tak nikahi lagi, aku mau balik sama kamu. Ya, baik. Jadi dia menyuruh istrinya, tolong kamu nikah sama orang lain dulu. Setelah itu, lah istri juga cinta sama suaminya. Kamu nikah dulu, nanti setelah itu nggak usah lama-lama. Setelah itu kamu gugat atau mungkin melakukan apa sehingga kamu dicerai, nanti kita bisa balik lagi. Karena kita nggak bisa balik kalau kamu nggak nikah dulu. Karena ini sudah talak 3. Itu muhallil. Lah kalau muhallala itu adalah seorang suami sama kejadiannya, tetapi dia tidak minta sama istrinya, dia minta sama laki-laki lain.
tolong kamu nikahi istriku. Tolong dinikahi. Loh kenapa? Itu kan istrimu, sudah tak talak. Lah ini talaknya talak 3. Dia masih cinta sama aku masih cinta. Lah kita kan tidak bisa balian. Kalau tidak, istriku ini nikah dengan laki-laki. Minta tolong nikahi dulu istriku. Tapi tolong, sebulan tok aja. Kalau bisa nggak usah lama-lama. Seminggu apa 2 minggu aja lah. Ya, tolong setelah itu kamu ceraikan supaya dia bisa balik sama aku. Itu namanya muhalalah. Itu dua-duanya wanita sama si laki-laki ini kalau mengiyakan, sama dua-duanya dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kata para alim ulama, ancamannya besarat. Ya, jika suami pertama yang telah menceraikan istrinya menyuruh laki-laki lain untuk menikahi istrinya tersebut dengan syarat menceraikannya pula agar dia bisa balik lagi, sedangkan si wanita itu juga mengharapkan yang sama supaya bisa balik dengan suami yang pertama. Namun ternyata suami yang kedua dalam hatinya niatnya beda. Jadi lisannya mengucapkan, ya wis, seminggu 2 minggu nanti tak talak. Tapi hatinya berbeda. Begitu dia menikahi wanita itu, ternyata dia juga cinta sama wanita itu. Dia senang, dia sudah enjoy dengan wanita ini. Dan ternyata suami pertama, ayo talak, cerai, ya, ayo itu. Maka dia berkata, enggak, saya sudah terlanjur cinta sama istrimu. Mantan istrimu, bukan istrimu. Mantan istrimu, saya sudah cinta. Maka yang seperti ini kata para alim ulama, nikahnya sah dan tidak perlu dihiraukan syarat dari laki-laki yang pertama dan wanita tersebut. Meskipun yang ngasih syarat. Tolong ya, ingat-ingatan kata-kata suamiku ya. Enggak usah lama-lama. Tetap sah, enggak bisa. Pernikahannya sah. Dan dalam hal ini tidak perlu dihiraukan syarat si suami pertama dan syarat si wanita tersebut. Inilah pernikahan yang dilaknat. Nikah tahlil namanya. Baru dengar ya nikah tahlil ya. Nah ya baik. Adapun yang terakhir yang bisa kami sampaikan banyak sekali. Ada 49 orang yang dilaknat oleh Allah dan Rasul. Itu semua dosa besar. Yang terakhir yang bisa kami sampaikan adalah yaitu di dalam riwayat Muslim. Saya bacakan aja. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid." Allah melaknat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Kenapa kok dilaknat? Karena mereka menjadikan kubur-kubur nabi-nabi mereka sebagai tempat untuk ibadah. Jadi kuburan mereka itu dijadikan sebagai tempat untuk didatangi, diibadahi, sholat di situ, di kuburan itu. Ya, mereka melakukan ritual-ritual di tempat itu. Ini dilaknat. Dan Nabi mengucapkan ini 5 hari sebelum Nabi wafat. 5 hari sebelum Nabi meninggal. Nabi mengatakan Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Yang mana mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai tempat atau masjid atau tempat ibadah. Kita nggak boleh mencontoh. Nggak boleh meniru. Sebagaimana orang Yahudi dan Nasrani. Ya, beribadah itu di masjid. Bukan di kuburan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kita semua hidayahnya. Baik Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Nah, itu kaidah nomor 2. Kaidah yang nomor 3 untuk merinci nih ya, yaitu dosa besar itu untuk membedakan dosa besar dan dosa kecil. Setiap dosa yang pelakunya mendapatkan ancaman hukuman di dunia. Pelakunya mendapatkan ancaman hukuman di dunia. Contoh, hukuman cambuk, hukuman apa lagi? Rajam, hukuman potong tangan. Berarti Ustadz kalau gitu zina. Zina itu kalau orangnya belum menikah, maka dia dicambuk 100 kali, diasingkan 1 tahun. Berarti dosa besar. Dosa besar. Karena ada ancaman hukuman. Kalau orangnya sudah pernah menikah, janda atau duda, lalu zina, maka hukumannya bukan cambuk, dirajam, dilempari batu sampai mati. Targetnya harus mati. Kenapa Ustadz kok tidak dibius mati aja? Kenapa harus dilempari batu? Bukankah itu menyiksa? Kenapa kok tidak yaitu langsung aja?
eksekusi mati, tembak, selesai. Daripada terus ditimpukin batu, apalagi batunya ada ukurannya itu, besar-besar. Itu yang ditimpukin ke kepalanya. Targetnya harus mati. Kenapa kok menyiksa? Karena kata para alim ulama itulah keadilannya Islam. Kenapa? Karena saat dia menikah, saat dia berzina, dia merasakan nikmatnya zina itu sekujur tubuhnya. Maka dia harus merasakan sakitnya lemparan batu itu sekujur tubuhnya. Adil Islam itu. Adil. Tidak pandang bulu. Itulah Islam. Bapak Ibu sekalian, maka ini menunjukkan kepada kita bahwasannya ini termasuk dosa besar. Lah kalau mencuri, potong tangan ya, dan seterusnya. Jadi setiap dosa yang ada denda, yang ada hukuman. Seperti contoh-contoh orang yang berpuasa di siang hari bulan Ramadan, yaitu dia melakukan zina. Yaitu menjima istri di siang hari bulan Ramadan. Menjima istri di siang hari bulan Ramadan. Batal. Terus ada hukumannya? Ada dendanya? Ada. Yang pertama membebaskan budak. Kalau tidak ada perbudakan, karena adanya budak itu kalau ada peperangan. Sedangkan pembantu rumah tangga TKW itu bukan budak. Budak itu kalau ada peperangan. Lalu ditawan, lalu dijadikan budak. Sedangkan kita, negara kita aman. Tidak ada peperangan. Lah kalau nggak ada budak, yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut. Harus dicoba dulu. Ternyata dicoba nggak kuat. Yang ketiga, ngasih makan 60 orang fakir miskin. Berarti menjima istri di siang hari bulan Ramadan termasuk dosa besar? Iya, dosa besar. Karena ada denda, kafarat. Yang terakhir, yang keempat adalah setiap dosa yang pelakunya dikeluarkan oleh Rasulullah dari umat beliau. Jadi Bapak Ibu kalau baca hadis, dikit-dikit Nabi mengatakan, bukan umatku, mereka bukan golonganku. Itu dosa besar itu. Semua yang dikeluarkan oleh Nabi dari umatnya. Contohnya, tak kasih contoh. Misalnya ini Bapak Ibu sekalian ya. Misalnya ini contohnya. Banyak ini. Di antaranya buka Sahih Targhib wa Tarhib jilid 5. Jilid 5 Ustaz. Nomornya 3041. 3041. 3041 jilid 5. 3041. 3041. Ya, silakan. 3041. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, dia berkata, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, isinya, bukan dari golongan kami. Loh itu, laisa minna, bukan golongan kami. Siapa Ustaz yang tidak termasuk umat Nabi? Silakan. Orang yang meramal, suka meramal, atau ramalannya pesimistis, atau diramalkan. Baik, orang yang suka meramal, melakukan tatoyur, pesimistis, atau minta diramalkan. Loh banyak tatoyur itu, tatoyur. Makanya di surat Yasin Allah mengatakan, inna tatoyarna, gitu ya. Qalu ta'irukum, gitu ya. Dan seterusnya, tatoyarnya, yaitu tatoyur. Apa itu tatoyur? Anggapan-anggapan sial atas sesuatu. Contohnya, tidak mau beli rumah yang nomornya nomor 13. Karena mereka menganggap angka 13 angka sial. Tidak mau beli rumah yang menghadap ke pertigaan. Katanya, apa istilahnya itu? Tusuk sate. Karena katanya rumah yang menghadap pertigaan itu tidak berkah. Tidak boleh buat sumur di depan pintu masuk. Ya, langsung sumur itu dibuat, yaitu berhadapan dengan pintu masuk dalam rumah itu. Maka ini nggak boleh, karena konon katanya rezeki itu kalau datang itu nggak langsung masuk ke dalam sumur. Rumah saya sumurnya di depan, yaitu ruang tamu saya. Ketika saya nguras sumur, nggak ada uang di situ. Nggak ada. Tak cari barangkali ada uang, ada dolar apa real, nggak ada. Iya. Seperti itu. Jadi ini tatoyur. Ada yang tatoyur itu suara-suara tertentu. Suara tokek. Tekek sugi. Tekek miskin. Tekek sugi. Tekek miskin. Waduh, miskin awak kira.
Miskin ini. Itu dikejar-kejar tokeknya, ya dipegang harus bunyi tokek lagi supaya soge. Sebab kalau tidak miskin, tidak mau menikah bulan Suro karena beranggapan Muharram. Suro bulan balak, bulan yang penuh dengan kesialan. Maka ini semua tatoyur. Apa kata Nabi? Bukan umatku, bukan umatku. Dikeluarkan. Loh berarti dosa besar. Iya. Hati-hati. Hati-hati ya. Masuk kategori ini. Atau minta diramalkan. Ya. Makanya ibu-ibu jangan suka baca ramalan. Contohnya ramalan bintang. Sagittarius. Asmaranya, keuangannya bagaimana. Disesuaikan tanggal lahirnya. Taurus, Virgo, Pisces, ya, Leo, Libra. Loh Ustadz kok apal Ustadz? Dikasih tahu saya. Yang kayak begini gak usah. Itu kalau kita baca, maka 40 hari sholat kita tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Gak usah. Terus Ustaz, lanjutkan. Apalagi itu? Silakan. Meramal hal-hal gaib atau diramalkan. Teruskan. Menyihir atau disihirkan untuknya. Loh, sihir termasuk sulap, hipnotis. Ini sama ini. Gak boleh. Gak boleh. Ya. Terus lanjut. Siapa yang mendatangi dukun lalu membenarkan pernyataannya, maka telah kufur dengan syariat yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul. Siapa yang mendatangi dukun lalu dia membenarkan perkataan dukun itu, faqad kafara bima unzila Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia telah kufur dengan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikeluarkan oleh Nabi. Hati-hati ya, hati-hati ini. Hati-hati. Hati-hati. Termasuk Nabi mengatakan, "Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbalau salatun arba'ina lailatan." Siapa yang mendatangi dukun lalu dia bertanya sesuatu kepada dukun tersebut meskipun tidak yakin, hanya tanya, maka 40 hari sholatnya tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Maka yang kayak begini gak usah didatangi. Gak usah didatangi. Ya, wong pinter, dukun putih, dukun hitam, sama aja. Black magic, white magic sama saja. Atau misalnya nama lainnya itu apa itu? Paranormal, sama saja. Gak usah didatangi. Ya, baik. Saya terakhir, saya tutup kajian kita. Mungkin Bapak Ibu bertanya dalam hati, loh Ustadz, kalau Nabi mengatakan bukan golonganku, bukan umatku, apakah orang itu keluar dari Islam? Tidak, tidak. Ternyata kata para alim ulama, yang dimaksud dengan ucapan Nabi, bukan golonganku, bukan umatku. Saya akan bacakan perkataannya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam kitab Fathul Bari di juz yang ketiga halaman 163. Apa katanya? Yang dimaksud dengan bukan golonganku bukan berarti orang itu keluar dari agama Islam, bukan. Akan tetapi ini adalah merupakan ancaman keras. Ya, ancaman keras yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Lalu diberi contoh. Nah, tolong Bapak Ibu, ya, tolong pahami perbedaan antara ancaman dengan konsekuensi ancaman. Ancaman dengan konsekuensi ancaman. Contohnya begini. Ada orang tua bilang sama anak-anaknya. Perhatikan, ada orang tua bilang begini sama anak-anaknya. Siapa yang Idul Fitri tahun ini tidak pulang ke rumah ibu, siapa yang Idul Fitri tahun ini yang tidak pulang ke rumah mama, maka dia bukan anaknya mama. Dia bukan anaknya mama. Maka bukan berarti Bapak Ibu, ketika ada seorang anak yang tidak datang ke rumah mamanya, maka anak itu putus nasabnya, putus darah, dan bukan menjadi anak. Bukan. Anak itu tetap seorang anak. Bukan berarti hubungan dia menjadi putus. Anak tetap anak. Hanya saja kalimat ini menunjukkan celaan yang sangat tegas. Bukan mengeluarkan anak itu dari nasab keturunan. Bukan. Bisa dipahami ya. Jadi kalau Nabi mengatakan bukan umatku, jangan dipahami
lu metu teko Islam. Bukan. Tetap beragama Islam. Tetap. Hanya ini ancaman keras dan celaan yang sangat keras. Dan dosa besar. Wallahu a'lam bishawab. Ternyata masih nomor 3 ini ya. Ini jam 9. Ini kalau diteruskan sampai jam berapa ini ya? Baik, kita akan lanjutkan Bapak Ibu ya. Enggak apa-apa belajar itu pelan-pelan ya. Pelan-pelan, mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Mudah-mudahan Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang istiqomah, tetap dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah menggolongkan kita semua sebagai penduduk surganya Allah azza wa jalla. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Insya Allah kita bulan depan jika dipertemukan, berarti tinggal 1 pertemuan lagi ya, yaitu bulan depan, karena bulan April kita tentunya sudah masuk Ramadan, dan tentunya kita disibukkan dengan qiyamul lail, sholat tarawih dan yang lainnya. Maka bulan depan pertemuan kajian kita, mudah-mudahan ini tuntas, sehingga harapannya kalau Allah takdirkan kita setelah Idul Fitri ketemu lagi, kita sudah masuk isi daripada buku ini, insya Allah. Baik, kita akhiri dengan kafaratul majelis. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.